Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 10H. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai cara berpikir peneliti, sikap peneliti, dan juga etika dalam penelitian di dalam ilmu sosiologi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marfarida Putri Liva, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Nurul 26. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ageng, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Sintiawati dari absen 33. Kenalkan, nama saya Nurul Agustin Setiawati, nomor absen 27. Nama saya Mandauleni Kisit. Cara berpikir seorang peneliti. Yang pertama, skeptis, yaitu peneliti harus selalu menanyakan bukti atau fakta data mendukung suatu pertanyaan. Dia tidak boleh percaya begitu saja pada suatu hal tanpa adanya penjelasan atau bukti-bukti yang masuk akal. Yang kedua, analitis, yaitu peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan ataupun persoalan yang dihadapi. Yang ketiga, kritis, peneliti harus selalu mendasarkan pemikiran dan pendapatnya pada logika serta menimbangkan berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal. 4. Jujur. Seseorang peneliti tidak memasukkan keinginannya sendiri ke dalam data. 5. Terbuka. Seseorang peneliti bersedia memberikan bukti penelitian dan siap menerima pendapat pihak lain tentang hasil penelitiannya. Di sini saya akan membacakan dasar metodologi penelitian 2015. Seorang penelitian harus memiliki 3 sikap, yaitu objektif, kompeten, dan faktual. Cara bersikap peneliti yang pertama, yaitu bersikap objektif. Di sini peneliti harus bersikap objektif, yang artinya peneliti harus bisa membedakan mana yang fakta ataupun temuan data serta opini atau pendapat. Nah, dalam analisis hasil penelitian ini, peneliti juga harus menguraikan dengan jelas semua fakta tanpa menggunakan pendapat pribadi. Artinya, seorang peneliti ketika ingin melakukan suatu penelitian, dia harus mengetahui terlebih dahulu mana data yang fakta ataupun bisa dijadikan acuan untuk menjalankan penelitiannya agar sesuai dengan data yang ada sebelumnya, sehingga data tersebut dapat dikatakan sebagai data yang objektif. Yang kedua adalah kompeten. Peneliti harus bersikap kompeten, yang artinya peneliti memiliki keterampilan untuk melakukan penelitian dengan metode ilmiah serta teknik tertentu. Artinya, ketika seorang peneliti akan melakukan suatu penelitian, dia harus sudah mengetahui metode atau langkah apa ataupun teknik apa yang akan dia gunakan untuk mendukung penelitiannya ini agar berjalan dengan sukses. Yang ketiga adalah faktual. Peneliti di sini harus bersikap faktual. Artinya, peneliti harus mengumpulkan, menjelaskan, dan juga menganalisis temuan datanya berdasarkan fakta yang diperoleh, tanpa menggunakan anggapan atau harapan yang bersifat abstrak. Artinya, di sini hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti itu, datanya harus sesuai dengan fakta-fakta yang sebelumnya dia peroleh. Jadi, ketika penelitiannya atau data penelitiannya ini sudah sesuai fakta, maka penelitian tersebut dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersikap atau bersifat faktual. Etika dalam penelitian merupakan sudut pandang atau ketentuan baik, buruk, benar, atau salah dalam kegiatan penelitian. Berikut ini hal yang harus diperhatikan dalam etika penelitian. Yang pertama adalah penelitian bukan hasil plagiasi. Sebaiknya peneliti mencantumkan berbagai sumber informasi dari buku, internet, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, dan lain-lain. Hal ini berguna agar menjaga kualitas karya penelitian tetap baik, karena bentuk plagiat sekecil apapun akan mengurangi mutu dari sebuah karya penelitian. Yang kedua adalah meminta izin terlebih dahulu dengan membuat surat yang menyatakan kesediaan terlibat dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti tidak boleh memaksakan subjek penelitian apabila tidak bersedia untuk terlibat dalam penelitian. Yang ketiga adalah menjaga sopan santun selama penelitian. Selama proses pengumpulan data,
baik dengan wawancara maupun observasi, peneliti harus menjaga perilaku santun dan menghormati pendapat atau pandangan subjek penelitian. Berikutnya yaitu menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian. Bisa saja terjadi informasi yang disampaikan oleh subjek atau informan penelitian mengganggu pihak lain. Ini artinya informan bisa diajukan ke pengadilan karena orang lain merasa terganggu, walau informasi tersebut benar. Selanjutnya yaitu peneliti tidak boleh memanipulasi data penelitian. Data tidak boleh dimanipulasi supaya hasil penelitian valid secara ilmiah, tidak menimbulkan kecurangan peneliti sehingga melatih untuk bersikap ilmiah yang benar, reliable, sehingga dapat digunakan dengan tepat jika diuji pada waktu yang lain. Yang terakhir yaitu peneliti harus objektif dalam melakukan penelitian. Artinya, peneliti harus bisa membedakan mana fakta atau temuan data serta opini atau pendapatnya. Dalam analisis hasil penelitian, peneliti harus menguraikan dengan jelas temuan fakta tanpa menggunakan pendapat pribadi. Nah, itu dia video pembelajaran dari kami mengenai materi cara berpikir peneliti, sikap peneliti, dan juga etika dalam penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.